Fatika Lestari Rizky Fauzi dengan NIM 210540004. Aku Elvina Alia Pratiwi dengan NIM 210540000. Aku Sofia Zahra Parastuti dengan NIM 210540003. Kami dari program D3 Akuntansi Politeknik Pratama Mulia Surakarta. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang proses produksi. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Pengertian proses produksi. Ada beberapa pengertian proses produksi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Pertama, menurut V. Gaspers 2004, proses produksi yaitu suatu kegiatan perbaikan terus-menerus yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, hingga distribusi kepada konsumen. Lalu menurut Gito Sudarmo 2002, proses produksi yaitu interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja, dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Lalu menurut Subagio 2000, proses produksi yaitu proses perubahan masukan menjadi keluaran. Nah, dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa proses produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang melibatkan tenaga kerja, pengetahuan teknis, bahan baku, dan peralatan. Tujuan dari proses produksi. Ada beberapa tujuan dalam proses produksi yaitu 1. Memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran dari ketersediaan barang dan jasa. Kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Ketiga, memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu produk. Keempat, untuk memenuhi permintaan pasar, baik itu dari pasar domestik maupun pasar internasional. Lalu yang kelima adalah mendapatkan keuntungan atau laba sehingga tercapai tingkat kemakmuran suatu perusahaan. Keenam, memproduksi barang-barang ekspor untuk meningkatkan sumber devisa negara. 7. Memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Lalu yang terakhir, sebagai pengganti produk yang sudah rusak, kadaluarsa, atau barang yang telah habis karena pemakaian. Tahapan proses produksi. Tahapan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tahap planning ini merupakan tahap dalam menentukan beberapa hal dalam proses ini. Seperti produk apa yang akan Anda buat, berapa jumlah bahan yang baku, berapa biaya yang Anda butuhkan, dan berapa jumlah tenaga yang Anda kerjakan atau perlukan. Yang kedua, routing atau penentuan alur. Routing atau penentuan alur merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan urutan kegiatan. Proses ini mulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penjagaan, dan pengawasan mutu, hingga pendistribusian barang hasil produksi menjadi fokus pada tahap ini. Anda harus menentukan alur secara tepat dan efisien agar produksi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai. Selanjutnya atau yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Scheduling atau penjadwalan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus Anda lakukan setelah menetapkan alur. Penjadwalan mempertimbangkan jam kerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahapan ini terdapat jadwal utama atau master schedule yang kemudian akan terbagi atau terpecah menjadi beberapa jadwal. Yang keempat, dispatching atau perintah untuk memulai produksi. Dispatching atau perintah untuk memulai produksi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk memulai produksi setelah jadwal produksi Anda ditetapkan. Dalam dispatching akan tercantum hasil tahapan sebelumnya, mulai dari bahan baku, alur produksi, hingga waktu produksi. Tahapan ini diproses memproduksi juga akan berhasil. Selanjutnya, karakteristik proses produksi. Yang pertama, berdasarkan proses, dibagi menjadi 2 jenis karakteristik tahapan produksi. Yang
Pertama, produksi langsung, meliputi produksi primer dan sekunder. Produksi primer merupakan kegiatan produksi yang bahannya berasal dari alam secara langsung, misalnya pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Produksi secara sekunder merupakan kegiatan produksi yang dengan menambahkan nilai lebih pada suatu barang yang ada, misalnya kayu untuk membuat rumah, baja untuk membuat jembatan, dan lainnya. Yang kedua, ada produksi tidak langsung. Produksi tidak langsung merupakan produksi yang hanya memberikan hasil dari keahlian atau produk dalam bentuk jasa, misalnya layanan mekanik, layanan kesehatan, layanan konsultasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya atau yang kedua, berdasarkan sifat proses produksi. Berdasarkan sifat proses produksi dibagi menjadi 4 jenis karakteristik tahapan. Yang pertama atau yang A, ekstraktif adalah kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung. Yang kedua, analitik adalah kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak. Yang ketiga, fabrikasi, yaitu proses mengubah suatu bahan menjadi beberapa bentuk produk baru. Yang keempat, sintetik, yaitu proses menggabungkan beberapa bahan produksi menjadi suatu bentuk produk. 3. Berdasarkan jangka waktu produksi. Terdapat 2 jenis karakteristik tahapan proses produksi berdasarkan jangka waktu produksinya, yaitu A. Produksi terus-menerus, yang berarti produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Sifat produknya hanya beberapa jenis dan produksinya dalam skala besar tanpa terpengaruh kondisi musim atau cuaca dan waktu. Misalnya yaitu perakitan, di mana sebuah proses produksi yang menambahkan beberapa bagian ke dalam sebuah barang. Contohnya saja merakit kerangka motor, lalu menambahkan bodi motor, ban, dan jok motor yang dilakukan secara bertahap dalam proses produksinya. B. Produksi terputus-putus adalah produksi yang kegiatannya berjalan tidak setiap saat, biasanya terpengaruhi oleh perubahan musim, pesanan, dan berbagai faktor lainnya. Contohnya adalah perusahaan mebel dan perusahaan percetakan, di mana barang tersebut diproduksi saat ada pesanan dan biasanya itu terjadi di saat-saat tertentu. Jenis produksi berdasarkan jangka waktunya. 1. Proses produksi jangka waktu pendek. Kegiatan produksi berlangsung dengan cepat dan langsung menghasilkan produk baik barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya produksi makanan seperti roti bakar, gorengan, dan lain-lain. Dalam proses ini, konsumen cenderung cepat mendapatkan barang dengan waktu singkat dan hitungan menit setiap produksinya. 2. Produksi dengan jangka waktu panjang merupakan kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh dari proses ini adalah saat kamu menanam padi ataupun membuat rumah. Pembuatannya pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 3. Produksi secara terus-menerus merupakan kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahapan dalam pengerjaan hingga menjadi sebuah barang jadi. Contohnya pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan lainnya. 4. Proses produksi selingan merupakan kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkannya menjadi suatu barang jadi. Contohnya, proses atau tahapan dalam memproduksi mobil. Saat bagian-bagian mobil dibuat secara terpisah, mulai dari setir, kerangka, mesin, ban, dan yang lainnya. Setelah seluruh bagian dari mobil lengkap, maka selanjutnya yaitu menggabungkan bagian-bagian mobil tersebut menjadi suatu mobil. Dalam hal ini, proses produksi ini disebut sebagai proses produksi selingan yang memerlukan beberapa tahapan dalam membuat suatu barang.